Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya dan tak lupa salam sehat, salam damai pemirsa. Tak lupa salam damai. Dan lupa lagi salam seni budaya dan salam hormat semuanya. Alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau yang bernama Kang Dewo Informasi pemirsa dan Pak Bambang. Kang Pak Haji, monggo dipersilakan tamunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Kang Cahyadi yang telah memberikan kesempatan saya untuk meliput kedatangan tamu saya yang kebetulan beliau dari divisi kesenian Kabupaten Bogor. Oh, divisi kesenian dari Kabupaten Bogor. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel Cahyadi Sepetang. Jangan lupa like, subscribe pemirsa. Oke pemirsa, penasaran kan? Jangan kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat datang Bapak. Hadi Pak. Silakan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, alhamdulillah kita sekarang berbincang-bincang lah sama beliau ini supaya kita main pertama mengarahkan silaturahmi pemirsa. Mangga akan diperkenalkan. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Saya RM Ramli J. Sasmita, biasa dipanggil Dewo. Kebetulan untuk menunaikan rasa rindu saudara-saudara dan ada juga misi sosialisasi yang diembankan kepada saya dari ketua saya yang notabene sekarang ini Pak Putradara. Salam silaturahmi. Salam. Mungkin ada rasa kangen yang sekian tahun kali ya, dan saya bersyukur bisa difasilitasi sama Cahyadi. Saya juga ini dari sana ini dengan rekan saya Bambang. Begitu saja. Kang siapa panggilan siapa? Dewo. Kang Dewo pemirsa. Sini deket sini. Wah, kameramen biasa pemirsa, maklum. Kameramennya ini kameramen baru, biasa maunya jauh mulu. Bisa kalau apa tenang biasa aja. Mana-mana tetap channel cari sepet lang. Tetap di channel cari sepet lang. Ama Kang Dewo. Kegiatannya selama ini apa saja kegiatannya mangga? Alhamdulillah dalam masa pandemi COVID-19 ini saya coba luangkan waktu dalam bergiat budaya, bergiat seni. Terlepas dari untuk mana nantinya itu di luar kapasitas saya. Yang sebelum masa pandemik ini saya juga bergiat di beberapa giat film dokumenter. Film apa aja contoh? Kalau misalnya seperti inovasi desa, bagaimana potensi-potensi desa, terus bagaimana sih giat-giat di budaya ini kita dokumentasikan untuk perbendaharaan kearsipan di Pemda Kabupaten sana. Terlepas dari apa dan bagaimana nantinya, saya hanya menjalankan tugas. Dan ketika itu 2015 sampai 2020 kebetulan saya dipercaya di divisi film di Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah sekarang digadang-gadang lagi oleh Pak Ketua saya ini, oleh Pak Putradara, untuk di departemen film. Departemen film pemirsa luar biasa. Saya mohon doanya dari Amin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Amin. Alhamdulillah itu kita. Nah, sekali lagi Kang, panggilnya enaknya apa nih? Kang Dewo apa? Biasa dipanggil Kang Dewo. Kang Dewo, pemirsa tetap dipanggil Kang Dewo. Nah, Kang Dewo, selama ini menggeluti bidang film lah ya. Ada nggak selama ini membuat film tentang sejarah lokal? Contohnya daerah mana? Ada nggak? Salah satu ya. Kalau utuh film belum. Kalau utuh film belum. Kalau saya pribadi ya. Kalaupun hanya penggalan-penggalan ada beberapa. Cuma sifatnya ini masih meraba mungkin. Masih meraba.
artinya sumbernya seperti apa, pendanaannya seperti apa, terus untuk kemana. Nah sementara ini kita masih coba menjalin tali silaturahmi kepada komunitas-komunitas yang tersebar di Kabupaten Bogor untuk menciptakan satu karya yang mudah-mudahan nih. Amin. Amin, Insyaallah. Saya dengar di sini udah ada eksistensi nih Ya, di sini. alhamdulillah Kang Dewo, Mudah-mudahan kita di bisa film bersinergi. misteri titisan Sang Ratu Kang Dewo. Alhamdulillah sekarang sudah sudah mendapat 13 episode. Alhamdulillah kemarin kami syuting juga satu hari menjalan 14 episode Kang Dewo. Nah Kang Dewo, informasinya juga mohon maaf nih sebelumnya nih, mendapatkan bocoran informasi Kang Dewo ini pernah menyutradarai suatu film juga. Ini bagaimana ceritanya? Awal kok bisa menyutradarai, memang dulunya dapat pengalaman atau dari jadi pemain ataupun ada waktu-waktu dulu pernah belajar sebagai sutradara. Mangga diceritakan. Alhamdulillah memang mengawali debut saya di dunia film dulu itu awalnya jadi figuran. Oh, luar biasa pemirsa. Beliau juga figuran pemirsa. Tidak malu-malu menceritakan figuran. Figuran juga tetap bekerja syuting. Mangga cerita lagi. Nah, ketika semakin hari semakin mencintai apa yang saya jadikan profesi ketika masih kanak-kanak, dibidik oleh salah satu senior saya. Boleh ya? Oh boleh banget, kita banggakan. Bang Otis Weno. Wih, Bang Otis Weno. Siapa lagi? Bang Stephen. Bang Stephen, pemirsa, Bang Stephen, Bang Otis Weno, salam semuanya, salam sehat semuanya. Dan Bang Jerry. Wih, Bang Jeffrey suhu kita juga, sih. Bang Jeffrey dan Bang Jerry dan semuanya, dan semuanya mungkin lain lagi. Ya ada lagi, mungkin sebagainya lain-lainnya gitu. Dan yang luar biasa. Yang paling memberikan basic penyutradaran ketika itu Om Dini Hawe. Wow, Om Dini Awe, luar biasa Om Dini Awe. Salam sukses, selalu sehat Bang Dini Awe. Sama enggak? Sampai satu ketika saya main di TVRI waktu itu, mulai dapat peran kecil-kecilan. Coba ingat, saya masih ikut. Bang masih ingat nggak? Mungkin ada dialog 1 scene 2 scene, mungkin itu sangat inilah berkesan kemungkinan. Ada nggak dulu dapat dialog? Kebetulan waktu itu dapatnya silent act. Silent act maksudnya? Tidak ada dialog, saya cuma bahasa tubuh, ekspresi dan movement. Oh berarti ya arti kata improvisasi kali. Improvisasi mendengar suatu pembicaraan orang lain gitu kan. Nah sampai di tahun 2006 ketika itu terjadi satu peristiwa alam lah. Ada sutradara yang ketika itu harus dijemput oleh yang kuasa. Muncullah saya di garapan Mahapati Gajah Mada. Oh pernah Mahapati Gajah Mada. Sutradara. Alhamdulillah pemirsa, beliau ini pernah menyutradarai. Astrada atau memang menyutradarai langsung menyutradarai. Sutradarai pemirsa, luar biasa pengalaman beliau ini pemirsa. Oke, selain itu apa lagi? Sampai akhirnya saya coba menemukan seperti apa sih perfilman ke depan, bukan menemukan, mengharapkan ya. Sampai akhirnya saya coba mempelajari budaya. Nah dari mulai 2008 saya coba mendalami budaya dan sejarah. Oh berarti masuk juga di bidang sejarah dan berdebat. Kepingin memasuki juga di bidang budaya, dari perfilman, dari basic dan skill perfilman, masuk juga di bidang budaya dan tentang sejarah. Oke Kang Dewo, untuk sementara ditunda dulu, kita akan mewawancarai Pak siapa namanya? Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Pak Bambang. Alhamdulillah pemirsa, beliau ini informasi Pak Bambang. Monggo diperkenalkan kepada pemirsa semuanya pemirsa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami Cahyadi sudah diberi kesempatan sama Bapak Cahyadi itu, apalagi dengan Bapak Fajri itu, iya. Dengan segala sesuatunya sampai dengan makan segala di sini. Begini Pak pemirsa, maksud beliau ini dalam rangka berkunjung ke kediaman AA Fajri. Terkenalnya beliau ini AA Fajri, yaitu daerah Selakan Negara. Mangga dipersilakan. Bapak selama ini di kegiatan apa nih Bapak?
Jadi kalau dibilang kegiatan apa, sebetulnya berangkat dari sinilah kalau saya itu. Jadi artinya berangkat dari sanubari saya, dari hati yang paling dalam, rasa keprihatinan, Pak. Prihatin di bidang Rasa apa? keprihatinan dari bidang-bidang seni Sunda yang sudah banyak ditinggalkan oleh kalangan kita sendiri, oleh orang Sunda sendiri. Orang Sunda maksudnya Nah, supaya itu. kemungkinan ke depannya ini supaya yang jelas kegiatan budaya Sunda ini dilestarikan. Bisa dilestarikan bukan hanya di wilayah Tatar Sunda sendiri, tetapi mungkin juga sampai mendunia. Itu harapan-harapan yang terlalu muluk, tapi boleh kan? Bermimpi kita boleh, gitu bagus kan? sekali berarti Nah, niat Pak Bambang apa siapa malu Pak? Bambang, Pak Bambang ya. ini sudah melestarikan budaya yang supaya budaya yang itu lebih dilestarikan supaya dikenal oleh mancanegara lah ya Pak ya. Nah, itu. Apa sekali lagi kita pertanyaan, Bapak tadi belum menjawab nih kegiatan Bapak selama ini apa nih? Barangkali ada kegiatan apa Nah, gitu jadi Pak? sebatas Kegiatan atau apa? selepas saya pensiun ya. Pensiun apa nih Pak? Saya kebetulan di pertambangan PT Aneka Tambang. Pak. Wih, pemirsa, apa tadi itu? PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang. Pensiunan. Pas, gak apa-apa. Bagus tuh kita tanya-tanya dulu pemirsa. Iya. Nah, berapa lama itu di PT tadi itu? Boleh katakan bekerja? Bekerja kurang lebih 26 tahun lah. Wih pemirsa luar biasa 26 tahun mendapatkan pengalaman dan skill di PT tersebut pemirsa. Iya, Nah, betul. kita tanya seru pemirsa. Tetap jangan kemana-mana pemirsa. Nah, selama bekerja di PT itu apa yang merasa terkesannya di sana? Yang jelas berinteraksi sama-sama jadi karyawan atau manajernya apa gimana, ada rasa ikatan saudara sama-sama di sana bekerja atau gimana kesan? Nah, ada nggak yang paling berkesan nih di PT? Yang paling berkesan sebetulnya kalau kesannya Iya, bukan iya. yang paling ya, Iya, itu yang banyak berkesan ya. sekali yang Wih, kesan-kesan. luar ya. biasa masa banyak sekali. Cuman di sini ya benar yang paling berkesan itu karena bagian yang saya tempati di pekerjaan itu lebih berinteraksi dengan warga-warga setempat gitu kan, dengan warga-warga setempat, sehingga itu memperkaya hasanah saya gitu mengenai karakter, kebiasaan orang, budayanya juga sendiri di sekitar lokasi pertambangan itu. Nah, itu sehingga ya itu menjadikan suatu modal ataupun inspirasi buat saya untuk mengembangkan seni-seni yang ada di sekitar kita itu kan. Nah, khususnya kalau saya tadi waktu masih kerja ya di sekitar pertambangan gitu ya. Alhamdulillah sekarang ini saya dipertemukan itu dengan Kang Dewo ini. Jadi sepertinya ada gayung bersambut gitu loh, Pak. Intinya seperti ini, berkolaborasi lah, berkolaborasi lah, saling mengisi antar kekurangan, dalam arti saling mengisi antar skill dan kemampuan. Nah, karena memang benar saya juga cinta seni, terutama seni dan budaya yang ada di sekitar kita, seni Sunda itu. Karena kita ketahui banyak sekali seni-seni budaya kita yang sudah ditinggalkan itu, banyak seperti di seni kecapinya sudah mulai luntur atau mungkin hilang ya. Kemudian ada reog gitu kan, ada angklung. Nah, itu kan yang itu harus dilestarikan. Itu sebagai kekayaan kita gitu kan. Nah, ini memang Pak Bambang ini memang dari dulu hasrat hatinya memang ada niat kan waktu itu kan bekerja di PT PT Aneka Tambang itu kan belum termasuk melestarikan budaya, belum termasuk berkolaborasi dengan budayawan untuk melestarikan budaya. Memang ada niat nalurinya dari dulu, ada hasrat untuk melestarikan budaya. Sangat besar. Sangat besar pemirsa. Jadi beliau ini persinggah dulu di suatu PT itu memang ada. Dari setelah pensiun di PT itu ya barulah kesempatan ini. Kemungkinan dulu kan sibuk ya. Jadi baru ketemu beliau Kang Dewo ini barulah bersinergi lah ya mengenai tentang budaya, kemungkinan saling mengisi tentang kemungkinan banyak sedikit mendapat pengalaman dari Kang Dewo ini mengenai cerita dan sejarah. Kemudian gitu Pak ya. Betul sekali itu. Nah, bisa kita tanya sekalian.
visi misi dan planningnya barangkali apa kita tanya, harapannya apa yang ke depan ini yang mungkin kemungkinan Bapak bisa dilakukan buat kesenian atau budaya ataupun yang lainnya, silakan monggo Pak. Apa ada harapan yang unek-unek Bapak yang Ya, belum jadi tercapai? harapan saya sebetulnya seperti yang tadi awal pembicara itu saya udah kemukakan. Iya. Harapan saya itu supaya seni-seni budaya yang ada di daerah kita, khususnya di Itu Tatar ya. Sunda itu perlu suatu keberanian untuk mengangkatnya itu kan. Nah, keberanian itu dari siapa? Kalau bukan dari kita, terutama generasi muda ini. Oh, iya, betul. Jangan sampai gitu seni budaya yang sudah dulu itu kita benar-benar di atas, nah sekarang jangan sampai terkubur begitu saja. Jadi harus ada komunitas ataupun orang dengan bersinergi dengan pemerintah supaya bisa menaikkan lagi itu kesenian kita punya itu Pak. Betul, masuk satu Iya, perkumpulan, betul. bagaimana untuk kita meningkatkan yang jelas Melestarikan budaya itu. Itu ya. pemirsa, Itu harapan-harapan saya. harapannya. Oke Pak Bambang, terima kasih atas berbincang-bincang tadi. Semoga Pak Bambang ini apa yang dicita-citakan berhasil, harapannya, dan juga salam sukses buat semuanya Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Kita akan menjumpai Pak Jri pemirsa. Yang kemana-mana tetap di channel Cahyadi Seketelang. Maaf, Pak, bentar Pak. Pak Jri, nah coba sini. Nah, ini kan sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, 2 orang ya Pak Jri. Nah, kesannya seperti apa nih? Yang awal beliau orang yang sangat luar biasa, Pak Bambang dan Kang Dewo. Kedatangan beliau berdua ini apa kesan-kesannya sama apa Jri? Yang jelas kan bangga. Saya menyambung silaturahmi yang jelas dan apa? Monggo. Pertama saya ucapkan sampurasun. Yes. Terima kasih atas kedatangan Kang Dewo dan Pak Bambang yang sudah berkunjung ke tempat kita. Yaitu Salaka Negara. Salaka Negara. Yang bagaimana beliau ini yang pertama niat kedatangan beliau itu adalah pertama silaturahmi. Itu pertama silaturahmi. Udah kangen, ya kan? Yang kedua kemungkinan ada visi misi tentang sejarah atau budaya, Bang. Ya. Yang kedua kebetulan berkaitan dengan kegiatan kita di tempat ini, dengan kegiatan syuting. Yaitu film Misteri Titisan Sang Ratu ya Pak pemirsa, film Misteri Titisan Sang Ratu, yaitu tentang pendekat dan jawara, dan itu kan kita ada juga tentang kerajaan juga pemirsa. Pun juga kita ini yang penting intinya kita berkarya, berusaha, berikhtiar, berkarya, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo lanjut lagi ya Pak Jri, monggo. Yang selanjutnya ini adalah bagaimana Kang Dewo ini mendukung dan memberikan sumber. Wih, luar biasa pemirsa, amin ya Allah ya Rahman. Bagaimana terjadinya cerita ini dari histori atau dari keilmuan sejarah. Ya. Dan juga beliau kebetulan sebagai ahli sejarah. Dan yang jelas Kang Dewo ini berarti informasinya berarti mengetahui lah, paling tidak banyak sedikitnya beliau tahulah tentang sejarah, memberikan masukan juga gitu ya, supaya banyak ceritanya nggak terlalu gitu tuh saya berterima kasih Kang Dewo yang sudah yang jelas merasa bangga bangga kedatangan orang sangat luar biasa ini, luar Pak Bambang dan Kang Dewo gitu. Ada lagi situ aja itu saja harapannya yang jelas itu ya, sebagai perwakilan dari pemerintahan bisa mengetahui kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan dalam rangka menghidupkan kembali kebudayaan. Kita mau ngomong mengenai budaya pemirsa, kita tanya lagi pemirsa. Nah, bicara masalah budaya. Nah, ini kan tadi kita sudah ke Pak Bambang, beliau juga menceritakan mengenai antusias sekali untuk melestarikan budaya. Nah, Pak Jri ini
maksudnya begini, dari dulu memang ada antusias juga, memang dari dulu juga memang ada naluri melestarikan budaya juga. Memang bagaimana mau cerita awal rasa untuk terjun ke budaya, monggo sekali yang kita tanya pemirsa. Ya, terbentuknya kepribadian yang berbudaya itu adalah, kalau di dalam kebudayaan itu adalah nyukluk dalur karuhun. Bagaimana kita menapak tirasi kegiatan atau intinya kehidupan masa-masanya zamannya beliau. Beliau Yang terdahulu. Karuhun Ya. yang kita zaman dahulu lah ya. Gitu. Karena sesuai dengan kalam Allah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada pendahulunya, amal ibadahnya akan ditolak. Jadi minimal kita ikutin Al-Quran. Dasarnya adalah Al-Quran. Jadi kita berterima kasih kepada leluhur kita, kepada sesepuh-sesepuh kita, karena dasarnya beliau-beliau itu adalah orang-orang yang patut dicontoh. Kelakuannya, kepribadiannya, serta sosialisasinya kepada masyarakat. Sehingga nama beliau sampai kapanpun tidak akan pernah punah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini, Pak Bambang juga terima kasih dengan kedatangannya, bisa memberikan motivasi saya untuk lebih intinya berkembang, lebih menegakkan kebudayaan, membantu memberikan jalan kepada mereka-mereka yang ingin berbudaya dan tidak meninggalkan kebudayaan. Jangan lupa sejarah. Yang jelas seperti apa jadi ini, atas kedatangan beliau berdua ini berarti sangat bangga sekali. Jadi menyambung silaturahmi, mengklopkan mengenai budaya dan sejarah-sejarah, saling sharing lah bahasanya. Oke, apa jadi terima kasih atas kesan-kesannya tadi, sudah memberi informasi dan kesan-kesannya kedatangan orang yang sangat luar biasa ini, Pak Bambang dan Kang Dewo. Terima kasih apa aja atas kesan-kesannya. Kita kembali lagi ke Kang Dewo. Pemirsa tetap kemana-mana, jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi ke Kang Dewo. Kang Dewo, mangga nih kita cerita lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap di channel Cahyadi Sepetelang. Jangan lupa like, subscribe, dan share dan komennya, pemirsa. Kita berjumpa lagi, Kang Dewo. Mangga, Kang Dewo. Nah, kita begini, Kang Dewo, mengenai budaya. Menurut Kang Dewo, saya ingin mempertanyakan langsung. Di sini yaitu ada juga program film yang sudah beberapa judul di lokasi ini, di Serakan Negara ini, film Misteri Titi Sang Ratu, dan di sini tentang Jawara, tentang pendekar, dan juga ada juga kerajaan-kerajaan juga, dan di sini juga ada baju kolosal walaupun tidak sebegitu maksimal bagus, dan juga di sini ada mengenai silat, yang jelas fighting, ada fighter dan fighting. Menurut Kang Dewo, budaya apa bukan? Saya akan pertanyakan. Monggo. Nah, itu adalah bagian dari budaya yang sudah dilestarikan. Nah, pemirsa, alhamdulillah dan sudah dimulai oleh Bang Cahyadi ya, gitu. Alhamdulillah pemirsa. Berarti menurut tanggapan Kang Dewo berarti budaya ya? Budaya. Silat itu di film Titi Sang Ratu ada fighting, ada mengembangkan silat dan bela diri, itu juga termasuk budaya. Mantap pemirsa, kita langsung memetik dan juga ada baju kolosal walaupun tidak maksimal bagus, tidak begitu ini, yang jelas tentang Jawa dan pendekar baju kolosal. Menurut Kang Dewo sudah menonton apa paling tidak tentang baju kolosalnya. Budaya apa tidak? Kita lihat dari penataan kostumnya itu sudah mewakili kurun waktu. Artinya sudah ada upaya melestarikan budaya masa lalu dalam konteks kekinian. Luar biasa. Tapi tidak terkesan itu terlalu kumuh dan tidak terlalu tersentuh modern. Dan memang itulah. Itulah budaya, karena budaya kan seiring. Luar biasa perkembangannya. Dari budaya, misalnya budaya pakaian, bahasa, budaya gotong royong, akan dinamis. Oh iya, berarti budaya ini baru saya dengar tadi beliau ini ada bicara budaya kostum lah ya, berbudaya mengenai tata pakaian, yaitu kostum. Berarti kostum kan ini kan kostum
jawara, pendekar, dan tokoh-tokoh pada zaman dahulu itu memang pada zaman dahulu itu memang ada memang suatu cerita, suatu pendekar-pendekar itu ada pendekar berkelana sampai menjadi raja juga banyak ya kan. Mungkin dia bertapa, mendapat ilmu kesaktian, akhirnya menjadi raja. Berarti itu termasuk iyalah riwayat sejarah juga termasuk. Kang Dewo, kita oke lah mengenai film Titis Sengsara Ratu tadi. Kang Dewo, kita akan mempertanyakan visi misinya ke depan ini. Barangkali ada visi misi untuk yang jelas untuk memajukan tentang seni budaya, dan visi misi lain kemungkinan tentang sejarah. Mau apa visi misi? Pemirsa, Saya yakin visi misi kita semua sama, tinggal bagaimana implementasi dan eksekusinya. Ketika kita bicara visi misi, artinya normatif. Contoh seperti ini. Visi dan misi itu selalu ingin yang baik dan terbaik. Nah, sementara saya bicara harapan pribadi. Harapan pribadi saya sedikit saya garis bawahi. Secara personal, film yang berlatar belakangkan sejarah dan budaya itu memang sudah pernah digarap atas nama pribadi. Artinya bukan atas nama organisasi atau kelompok. Mungkin baru ini ya disalahkan negara atas nama kelompok. Nah, ketika itu ada sejarah Bojonggede itu digarap oleh Pak Putragara atas nama beliau sendiri. Beliau sangat rapi, detail bagaimana alur cerita, bagaimana kostum, pengadeganan, bagaimana fighting. Ini dikemas dengan rapi oleh Pak Putragara dalam konteks beliau sebagai pribadi, artinya bukan sebagai institusi atau departemen atau tim. Kalau disalahkan negara ini kan buat apa tadi, Titisan Sang Ratu, film misteri Titisan Sang Ratu ini kita buat atas nama lembaga, atas nama lembaga. Yang jelas film misteri Titisan Sang Ratu ini di bawah naungan lembaga adat Tatar Sunda, yaitu ketua kita atau pimpinan kita Bapak Diansa Putra Gumai Eskom MM atau panggilan Abah Gumai. Salam hormat Abah Gumai dan salam hormat buat semuanya, salam hormat buat budaya semuanya, gitu pemirsa. Dan juga kedatangan saya juga di sini ke Selakan Negara ini membentuk tim, yaitu kita bersinergi atau berkolaborasi dengan AA Pajri, dan juga kita bareng-bareng untuk melestarikan budaya. Yang pertama budaya kerajaan, budaya kolosal, dan juga mengenai budaya silat dan bela diri, dan ada di situ ada fighting. Mangga kita lanjut lagi. Kang Dewo pemirsa, masih ganteng pemirsa. Bisa. Kang Dewo, kan tadi harapannya sudah ya, harapannya. Nah, kemungkinan harapannya sudah. Barangkali ke depan ini apa yang bisa dilakukan, baik tentang budaya atau melakukan apa buat yang pertama menguntungkan pribadi ataupun buat umum apa. Barangkali contoh mau mendirikan padepokan silat, contoh kurang lebih, dan mendirikan apa gitu buat sebagai tempat yang buat umum lah, apa barangkali masih ada. Mangga dipersilakan. Mungkin temuan dari silaturahmi ini akan saya coba infokan ke ketua Dewan Kesenian, dalam hal ini Pak Putragara. Luar biasa Pak. Siapa namanya? Pak Putragara. Pak Putragara, salam hormat dan salam sukses Pak Putragara. Salam hormat Pak Putragara. Salam kenal dari saya Cahyadi. Nama topnya Cahyadi Sepet Pak Putragara. Dan salam sukses Pak, wabil khusus untuk Pak Putragara dan semuanya. Monggo lanjut lagi. Saya coba mengutip peribahasa lama, ciri sabumi cara sadesa. Apa itu? Ciri sabumi di Tatar Sunda ini, di daerah Sunda ini, dan cara sadesa. Kita tidak boleh melupakan Purwadaksi. Itu yang sangat saya apresiasi dari giat yang dilakukan oleh Bang Cahyadi dan rekan-rekan. Luar biasa. Dan kebetulan Abah Gumai sendiri, saya juga ngerasa dekat dengan Abah Gumai, bahkan pernah bareng-bareng, dan saya banyak berharap juga pada beliau supaya bisa bersinergi. Apalagi sekarang
apalah artinya kami, apalah artinya saya ketika tidak didukung oleh elemen masyarakat dari tingkat kecamatan sampai tingkat grassroots. Nah, mudah-mudahan Amin ya Allah adanya ya mujib. silaturahmi Ya amin ya Allah ya apa mujib ya. ini Ya amin ya Allah. bisa terbuka dan bisa sukses apa yang Amin. dibawa Ya visi Allah, misi ya oleh mujib. Dewan Kesenian Kabupaten Wa Bogor amin ya Allah. yang Ya mujib. dikomandoi oleh Pak Putragara Pak Putragara Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Inilah kita di sini atas nama di bawah naungan Lembaga Adat Tatar Sunda yang dipimpin dan Ketua Bapak Dian Saputra TSKOM MM atau panggilan Abah Gumai. Memang visi misi Lembaga Adat Tatar Sunda ini visi misi yang melestarikan bermacam-macam budaya, itu visi misi Lembaga Adat Tatar Sunda gitu. Nah, Kang Dewo tadi sudah bicara mengenai Abah Gumai. Kemungkinan pernah ketemu ya sama Abah Gumai, pernah bersilaturahmi, pernah ini sudah lama, sudah berapa lama waktu itu berkunjung ke Bapak Dian Saputra Gumai yang silaturahmi. Awal mungkin ketemu Abah Gumai ini 2016 itu di Heko ya. Wih, Haiho ya, di Kahuripan dulu, di Kahuripan. Ada coba kita sharekan apa dan bagaimana kedepannya para pegiat seni budaya, budaya itu sendiri dan produk budaya. Apa dan bagaimana budaya? Ketika itu kita samakan visi budaya agar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, memancanegara dan menghasilkan satu sistem yang tidak meninggalkan basic. Dan karya budayanya yang kita harapkan boleh berupa merchandise, boleh berupa alat musik lainnya, atau berupa budaya film, visualisasi audio visual. Itu yang kita sharekan waktu itu dengan Mbah Gumai. 2016 waktu itu. Mantap, luar biasa Pak Ketua Gumai, luar biasa. Pak Ketua Gumai, salam hormat dan salam hormat semuanya. Nah, saya tadi informasi dari Fajri. Kang Dewo ini banyak sedikit ya bahasanya mengetahui lah tentang sejarah kurang lebih lah. Nah, apa memang dari dulu mencintai tentang sejarah atau bagaimana? Monggo. Ada peribahasa. Saya main peribahasa lagi nih. Ya boleh, Mak. Tak kenal maka tak sayang. Wih, mantap. Pada awalnya saya sangat membenci budaya saya sendiri. Budaya Sunda. Terus? Kenapa saya berlaku seperti itu? Karena ada distorsi sejarah, distorsi budaya. Ketika saya dipercaya didaulat menjadi sutradara Mahapatih Gajah Mada ketika itu oleh salah satu PH, akhirnya saya terstimulan, terpanggil untuk mengabdi. Setelah saya dalami apa sih sejarah dan budaya, ternyata saya menangis, menyesali diri karena saya sudah berusaha menjolimi diri saya sendiri dengan tidak mengakui budaya. Dalam arti kata selama ini tidak memperhatikan mengenai budaya. Setelah di sana terketuklah rasa hati, tertimbullah di jiwa dan naluri ingin melestarikan budaya. Dan sekarang ini udah tahun yang ke-15 saya mendalami seni budaya dan sejarah. Di luar profesi kemarin jadi sineas. Nah sekarang Kang Dewo, sekarang sudah mau penutupan. Nah kegiatannya ini yang sudah yang sekarang lah. Sekarang ini apa kegiatannya? Kemungkinan inilah apa keperluan atau silaturahmi ataukah ada kegiatan yang lainnya? Monggo, apa? Mungkin diawali dari silaturahmi lalu sharing akan melahirkan satu ide dan karya nantinya. Mudah-mudahan, amin. Amin ya Allah, ya mujib ya Allah. Yang sedang saya lakukan di kemarin 2019, 2020 dan sekarang 2021 seperti semalam saya coba share dengan adik
saya, adik bimbingan saya, dan ternyata dia udah jadi produser. Wih, luar biasa. Amin ya Allah yang muji. Mudah-mudahan kita ini atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Target film Misteri Titin Sang Ratu ini target kita 1000 episode Kang Dewo. Mudah-mudahan kita semua di sini yaitu kita yang jelas niatkan pertama melestarikan budaya, yang jelas kita niatkan menciptakan lapangan kerja. Di samping itu melestarikan budaya, kita juga menciptakan lapangan kerja. Intinya kita atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala, dari mana saja dana dan ridhonya Allah, dana dan biaya buat film Misteri Titisan Sang Ratu ini, kita intinya berbagi rezeki lah dari karya-karya kita, menghasilkan uang gitu ya. Ya jelas lah, yang jelas untuk menciptakan lapangan kerja, melestarikan budaya ini, kita melestarikan budaya ini, menciptakan lapangan kerja juga supaya budaya ini dilestarikan. Amin. Oke Kang Dewo, ada lagi kesan-kesannya apa? Kemungkinan apa lagi, ada harapan lagi? Closingnya sih saya bersyukur ya benar. Sudah diterima oleh Kilance, ya Fajri, sudah Cahyadi diterima oleh Pak Bang Cahyadi, dan saya bersyukur juga alam pun ternyata menerima. Alhamdulillah, atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih jamuan makannya tadi. Ya beginilah penerimaannya. Saya pun juga di sini, kita selama ini lokasi di daerah Ciampea, kita melestarikan budaya di sana, dan juga kita moving lah ke sini. Ada kawan yang mengenalkan, yaitu Pak Fajri. Alhamdulillah kita di sini antusias juga, didukung oleh Pak Fajri dan tim kreatif semuanya. Oke pemirsa, sini semuanya, di sini aja. Bapak Bambang. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Yaitu kami tadi sudah, Kang Dewo dan Pak Bambang dan Pak Fajri juga sudah mencerita sekilas mengenai visi misi itu melestarikan budaya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Di lain kesempatan yang sama, tetap di channel Cahyadi Sepetlang. Oke pemirsa, tetap di channel Cahyadi Sepetlang. Salam budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya.